Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Kara masih makan dulu. Makasih. Karama apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh, tadi kesininya naik apa? Jadi kesininya naik kendaraan bermotor sih. Macet nggak? Ya kurang lebih masih standar sih perjalanan dari rumah ke sini. Alhamdulillah. Akhirnya Kak, sekian lama nih kita udah janjian, akhirnya Kakak baru bisa kesini. Emang ada apa nih Kak yang Kakak ingin ceritain ke aku? Jadi sebenarnya emang udah lama banget sih kita janjian ya. Dan aku emang pengen ada cerita sih, pengen ada yang denger, pengen konseling juga gitu kan, kayak pengen dapet solusi atau masukan deh paling enggak dari orang. Tapi aku bingung nih, kayak mulainya dari mana, harus kayak ceritanya gimana. Oh iya, nggak apa-apa Kak, tenang dulu aja. Kakak boleh minum dulu aja nih. Nanti kalau Kakak udah tenang bisa cerita ke aku, baru boleh kita lanjutin. Ini aku minum dulu ya. Iya. Jadi ada apa nih yang Kakak ingin ceritakan? Oh iya Kak, sebelumnya Kakak udah tahu belum apa itu konseling? Jelasnya belum sih. Konseling itu proses memberi bantuan dengan metode wawancara oleh seorang ahli yang dinamakan konselor Kak. Jadi konselornya itu bagikan aku, terus konselornya itu Kakak gitu. Jadi aku mau kasih tahu juga nih ke Kakak kalau kita itu juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi selama Kakak cerita ke aku, Kakak itu ceritanya nggak akan terbongkar oleh orang lain, hanya aku yang tahu. Berarti insya Allah aku datang ke orang yang tepat ya? Iya, insya Allah ya Kak. Karena emang bingung juga sih kayak mau cerita, tapi cerita ke siapa nih kira-kira yang bisa paling nggak ngejaga deh ceritanya gitu. Insya Allah nanti aku bisa jaga. Jadi apa nih kayak yang Kakak ceritakan? Lebih ini sih, kayak aku bingung banget ya. Akhir-akhir ini tuh bener-bener kayak aku lagi ngerasa banyak banget orang-orang yang mengoreksi aku, dalam artian kayak nggak tahu emang sifat aku alamiahnya, sifat aku yang terlalu buruk untuk mereka atau gimana gitu. Jadi kayak lagi bener-bener banyak masukan, kayak banyak omongan gitu ya, banyak omongan dari orang-orang yang kayak kok Rahma kayak gini sih gitu, kok Rahma kayak gitu sih, kayak ih kok sikap lu parah banget sih, kok sifat lu parah banget sih gitu. Kayak jadi kayak bener-bener omongan-omongan yang masuk tuh sekarang ini sih lagi lebih ke gak ngenakin dan bikin aku jadi mikir kayak emang salah gue di mana sih, kayak emang segitu buruknya ya gue gitu, kayak emang gue habis ngelakuin kesalahan apa sih sampai orang-orang kok banyak banget yang ngejudge gitu kan, kayak sifat lu buruk gitu, kayak sikap lu kayaknya nggak boleh deh kayak gini gitu. Jadi kayak mikir aja sih sebegitunya kah atau gimana. Jadi Kakak kayak merasa dijelekin sama orang-orang gitu ya Kak? Iya, lebih ke ya kayak ngerasa dijelekin juga, kayak gitu deh. Jadi sebenarnya Kak, kan setiap orang itu ada sisi baiknya dan sisi buruknya gitu ya Kak. Jadi Kakak tuh nggak perlu ngelihat respon orang lain gitu terhadap Kakak gitu. Kalau misalkan orang menilai Kakak buruk, ya jangan terlalu didengarkan. Tapi kalau misalkan ada kayak orang ngasih saran atau yang lain, boleh didengarkan. Tapi yang membuat Kakak gak enak mungkin jangan terlalu didengarkan. Karena kan setiap orang, misalkan Kakak ada kelebihan di A, dan belum tentu orang lain ada juga kelebihan yang sama kayak Kakak gitu. Begitupun Kakak misalkan ada kekurangan di yang B, mungkin itu kelebihan di orang lainnya gitu. Ya gitulah, jadi kayak bingung banget sih, lebih bingung kayak kok banyak sih yang masukkan omongan yang gak ngenakin itu kan, kayak kok banyak banget sih yang ngejudge, kayak mikir emang separah itu ya diri gue, kayak emang seburuk itu ya kelakuan gue sampai orang-orang kok
banyak banget kayak ngejudge, ih Rama parah banget atau enggak kayak jadi bingung akunya juga kayak harus jadi gimana sih emang manusia biar dipandang baik sama orang-orang. Iya Kak, jadi setiap orang itu punya value-nya masing-masing. Dari pembicaraan orang yang maupun baik atau buruknya gitu kakak boleh tuh ambil. Kalau misalnya yang baiknya tuh untuk kakak men-upgrade diri supaya menjadi lebih baik lagi, dan kalau yang buruknya itu sebagai pengingat kalau kakak tuh jangan sampai seperti itu, seperti orang-orang omongin gitu. Dan kakak juga harus bersyukur kalau misalkan kakak itu masih ada yang memperhatikan. Kan tandanya kalau orang-orang ngomongin kakak itu mereka memperhatikan kakak gitu. Iya sih, makanya kayak kadang mikir ya di satu sisi kepikiran pasti kan, terus tapi di satu sisi juga kayak ya udahlah, kayak nggak apa ya, nggak melulu tentang orang lain kok, buat kebahagiaan aku sendiri gitu. Tapi emang jadi bingung itu salahnya aku di mana sih, emang itu sih yang jadi kepikiran tuh, lebih ke omongan-omongan yang gak enakinnya itu. Intinya kakak itu hebat kan, kakak bisa tuh berdamai dengan omongan-omongan orang-orang yang ngomongin kakak maupun baik ataupun buruknya. Kakak juga hebat bisa bercerita sama aku nih, percaya sama aku kalau misalnya cerita kakak bakalan aman sama aku. Makasih ya Kak, pokoknya semangat terus buat kakak, dan untuk orang-orang yang ngomongin kakak itu semoga ini cepat sadar dan mereka tuh harus percaya kalau semua orang itu juga hebat kok, punya kehebatannya masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Makasih kakak udah mau cerita sama aku dan udah mau main nih kesini. Makasih ya udah mau cerita. Iya kakak. Aku langsung pulang kali ya. Iya kakak. Dadah. Dadah.